Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Mudah-mudahan majelis ilmu ini menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan di dunia wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Wa ala ma nawayna wa ala ma nawahu as-salafus salih. Inna ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwani min al-anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wa al-amilin wa musannifin wa al-mujtahidin wa al-mufassirin wa ila jami'il mushayikhin fi silsilah ta'limina wa ta'allimina wa al-khusus wa ta'limina fi hadha al-ma'ad hadratu syafiyah jami'i syaikhihim wa usulihim wa al-imam bin Syaraf an-Nawawi asy-Syafi'i wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala al-ulama'u wa yustahabbu naqdul mushafi wa shakluhu fa innahu siyanatun minal lahni fihi wa tashih. Wa amma karahatu sya'bi wa nakhai an-nuqta fa inna ma karihahu fi dhalika zaman khawfan min at-taghyir fihi wa qad amina dhalika al-yawma fala man'a. Jadi di pertemuan yang lalu kita membahas tentang bagaimana hukum menulis mushaf, menulis ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf, termasuk memperindah tulisan itu, lalu memperjelas, sehingga termasuk memperjelas itu adalah memberikan tanda atau simbol harokat. Kenapa? Karena simbol harokat itu untuk menjaga dari kesalahan, biar tidak salah. Maka itu hukumnya mustahab. Apa itu? Disunahkan, dicintai, disukai. Tapi ada imam namanya Asy-Syafi'i dan An-Nakhai itu memakruhkan. Terus dikomentari oleh Imam Nawawi. Dua orang ini memakruhkan karena pada saat itu beliau itu khawatir terjadi taghyir, perubahan. Ada kekhawatiran diharokati, berubah. Umpama diharokati tintanya pas lobor kan, jadi malah tanggir gitu. Karena dulu itu masih manual. Kalau sekarang ini percetakan Al-Quran itu harus melalui beberapa lapis proses pentasihan sampai kemudian jadi master, baru dicetak digandakan. Itu kemarin saya di akhir bulan Mei yang lalu sampai awal Juni itu kan mengikuti diklat pentasihan mushaf. Nanti di lembaga pentasihan mushaf atau lajnah itu dibuka rekrutmen. Salah satu tesnya itu ya hafalan Al-Quran. Syukur-syukur kalau paham dan bisa qiraat asyar, qiraat sab'ah, itu peluangnya lebih besar. Tapi hafalannya harus bagus ketika dites, karena kan tujuannya untuk mentashih. Dalam bulat kalau mentashih, ini yang benar apa ya? Kan belum selesai dengan dirinya. Nah itu, sekarang itu kalau orang mau menerbitkan Al-Quran, ya sejak dulu ada, cuman dulu kadang-kadang ada penerbit nakal, lalu tidak seketat sekarang. Sekarang diketati karena dalam rangka apa? Kementerian Agama melalui lajnah pentasihan mushaf, itu kan ikut serta menjaga kemurnian
Quran. Jadi mereka ini sebelum ditasih dikirim naskahnya ke lajnah, itu harus dilakukan tasih internal. Umpama saya punya penerbit, mau menerbitkan naskah Al-Quran, tinggal nanti jenisnya apakah Al-Quran warna tajwid, apakah Al-Quran waqaf, apakah kalau Al-Quran waqaf itu kan tanda waqafnya tidak hanya yang sudah familiar, tapi ijtihad ada tanda waqaf tambahan, tapi bukan tanda, hanya seperti untuk membantu waqaf. Jadi kalau orang awam baca sampai waqaf ini kepanjangan, diberi berhenti di sini. Nanti kalau berhenti di sini, mulainya harus dari sini. Itu biar pas. Nah itu harus ditasih internal. Berarti di penerbit atau percetakan Al-Quran itu sudah punya pentasih. Dan pentasih itu mesti hafal Quran. Lah gimana mau pentasih kalau udah hafal? Dikira kabeh bener jadinya kan? Padahal kalau sudah cetak itu kelihatan seharokat itu. Nah yang kemarin ketika saya pelatihan itu juga dilatih untuk mentasih. Dikasih 1 lembar, suruh nyari nemu berapa kesalahan dari sisi harokatnya, dari sisi rosemnya, tulisannya. Ya, ini pakai penggunaan umpama matobi itu panjangnya itu tulisannya itu zahiri apa muqaddari. Terus dari sisi apalagi itu banyak sisi. Itu mushaf yang biasa nih. Belum mushaf yang huruf braille. Pernah tahu mushaf huruf braille? Mushaf huruf braille itu kelihatannya biasa, putih polos begini, tapi mentul-mentul cilik-cilik ono kode-kodenya ini. Tapi jangan digambarkan mushaf huruf braille itu seperti tulisan Arab yang kemudian di titik-titik itu enggak, itu ada kodenya sendiri. Kalau huruf ini itu titiknya 1, 2, 3 dan itu dihafalkan. Ada di lajnah itu semua pentasih itu diarahkan, diajari untuk bisa ke sana. Walaupun percetakan huruf braille itu tidak seperti mushaf biasa, tapi tetap harus ditasih. Karena kalau enggak kan menyesatkan nanti. Orang yang tunanetra baca huruf braille gini, itu kalau keliru kan bacaannya bisa berbeda. Berarti terjadi perubahan terhadap Al-Quran. Itu ada pentasihnya juga. Terus lagi ada pentasih huruf atau Quran isyarat. Isyarat juga begitu, itu diajarkan. Ini yang paling sulit. Saya marah terus terang ketika diminta untuk mentasih huruf braille, wong ngafalkan kodenya itu agak sulit. Apalagi bagi orang-orang yang tidak tuna netra. Kalau yang netra, tunanetra ya, itu mereka memang punya kelebihan, ingatannya kuat sehingga menghafalkan kode-kode itu katanya lebih cepat dibanding orang yang biasa. Teman tahu Putri Aryani? Kenal? Sampean kenal, putrinya belum tentu kenal. Ya banyak tak kenal. Tentu dia kan punya talenta yang luar biasa. Satu sisi kalau orang yang bisa melihat mengatakan dia punya kekurangan, tapi kalau dihitung-hitung kelebihannya jauh lebih banyak dibanding kelebihan yang sampai miliki. Suaranya itu kan masuk finalnya. Apa? Ada yang jadi juara juri di sana. Itu dia ini kalau ngaji, pernah tahu rekaman ngajinya? Bisa tilawah, kiroannya enak. Itu pakai huruf braille itu. Yo enak bacaannya. Jadi huruf braille. Jadi dia ini yang ngaji ya nyanyi juga ya, tapi yang ngaji juga bisa ngaji. Bukan nyanyi tok gak iso ngaji, enggak. Album sholawatnya juga ada di YouTube. Nah kembali ke tadi. Jadi pentasihan itu dalam rangka terutama lajnah itu untuk menjaga kemurnian Al-Quran, sehingga Al-Quran yang beredar di masyarakat itu sudah diberi tanda tasih. Ini sudah ditasih. Pentasih di lajnah itu 1 hari itu kewajibannya itu mentasih 3 juz. Jadi 3 juz itu mentasih itu ya tidak boleh hafalan, namanya mentasih itu ya dilihat, harus teliti.
Dan satu naskah itu ditasih oleh 3 orang. 3 orang itu bertahap. Jadi setelah di saya, naskahnya diberikan ke teman saya yang lainnya, dicek lagi. Loh gitu itu kadang-kadang ada yang lolos di satu terus ketemu di satunya, oh ini kurang. Itu sampai orang ketiga. Padahal sebelum masuk ke lajnah itu sudah ditasih oleh pentasih internal di penerbit. Itu saking hati-hatinya untuk menjaga kemurnian Al-Qur'an. Lah awake dhewe karek gawe, karek maca, karek ngapalno. Terus ono mushafi, sampean gak perlu nases. Sekarang ini maksud saya. Kecuali kalau sampean nanti bertugas sebagai pentasih. Ya beda lagi. Ngono kadang-kadang untuk kita ini masih males. Padahal sudah siap simbol harokat. Nah kata Imam Nawawi, hari ini waqad amina dzalika al-yauma. Hal tersebut hari ini sudah tidak perlu dikhawatirkan. Kenapa? Ya itu tadi, percakapan sudah aman. Nah kalau dulu itu kan orang memberikan tanda harokat itu kan menggunakan manual, bukan masternya. Kalau sekarang masternya, begitu masternya sudah kepegang, maka penggandaan mau dicetak berapapun sudah tidak ada masalah. Ya. Nah kalau dulu, umpama ini diharokati ini, lah pas bolpennya itu tintanya pas pucuknya ini pecah ini blobor gitu. Itu kan akhirnya iki fathah kok dhamma kan gitu. Maka itulah mungkin sebab itulah Imam Syafi'i dan An-Nakhai itu memakruhkan kausal. Ya karena beliau memang tidak pakai simbol harokat pun ya sudah bisa bacanya. Karena diajarkan dari gurunya, talaqi musyafa. Tapi kan ini kebutuhannya untuk masyarakat luas, orang awam. Maka kata Imam Nawawi, fala man'ah, maka tidak ada larangan iku maujud, maka tidak ada larangan. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yamtani'u dan tidak tercegah min dzalika dari hal tersebut likaunihi karena onone karena keadaannya zalik iku muhdatsan sesuatu yang baru. Muhdatsan sesuatu yang baru. Artinya apa? Memberi tanda simbol harokat, tanda atau simbol harokat pada Al-Qur'an. Itu tidak apa-apa, bukan terlarang. Walaupun memberi tanda harokat itu adalah sesuatu yang baru. Artinya baru itu apa? Dulu zaman Nabi, zaman sahabat itu tidak dilakukan. Karena zaman Nabi tulisan ayat Al-Qur'an belum mengenal simbol harokat. Juga belum mengenal titiknya, huruf. Jadi tulisan ini kosongan, hanya rumahnya. Fa, qaf tulisannya sama, ba, ta, tha sama tulisannya, jim, ha, kho tulisannya juga sama, kosongan. Coba kalau itu sampai hari ini, waduh, zaman program binadurnya bisa lebih lama. Iya, sampai masanya standar itu lama, itu harus talaqi, harus musyafah situ, gak iso terus dewe. Lek belum diajarkan oleh guru, diajarkan aja kadang-kadang lupa. Lah wong sudah harokatnya wis duru itu wondek ya kadang-kadang cek lah lali yen gak iso saiki lali. Jadi tidak bisa dibuat alasan ini kan tidak pernah dilakukan Rasulullah, tidak boleh. Nah, ini makanya lanjutannya Imam Nawawi mengatakan fa innahu mongko sak temene dzalik, artinya memberi titik, memberi harokat pada tulisan Al-Qur'an iku minal muhdatsat, termasuk hal-hal yang baru, al-hasanati yang baik. Falam yamtani', maka tidak tercegah, maksudnya tidak dilarang, tidak tercegah minhu saking dzalik terhadap hal tersebut. Jadi hal tersebut tidak tercegah, aman-aman saja boleh. Gak bahaya atau gak blas. Ini jawabannya yang gak bahaya tak? Gak bahaya. Bukan yang jawabannya gak bahaya tak? Bahaya sedikit tapi gak sepiro. Nah, kalau ini gak bahaya ini.
Falam yamtani, maka tidak tercegah minhu dari dzalik kana dhairihi, ya seperti hal-hal yang lain. Nah, dhair itu seperti contoh-contoh yang lain. Mithli tasnifil ilmi, seperti pembakuan ilmu, pembakuan maksudnya, pembakuan ilmu tertentu. Itu boleh. Kalian belajar ilmu tajwid. Ilmu tajwid belajar ya. Ada namanya bacaan mad arid liskun. Ada namanya bacaan mad lazim harfi mutsaqal mukhaffaf. Ada bacaan mad badal. Nama-nama itu dulu zaman Nabi itu tidak ada nama itu. Seumpama kalian bertemu dengan sahabat senior Abu Bakar As-Siddiq, terus sampean tanya, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, saya mau tanya, apa yang dimaksud dengan mad arid lisukun? Apa yang dimaksud dengan mad badal? Itu secara teori beliau tidak tahu. Kenapa? Karena ilmu tajwid pada masa Nabi belum menjadi sebuah disiplin ilmu. Paham? Tapi prakteknya ya sudah seperti itu. Itu namanya riwayat. Maka seiring berjalannya waktu, ulama-ulama berikutnya ini perlu dibikinkan rumusan ilmunya. Kenapa? Agar nanti umat-umat berikutnya, orang-orang berikutnya itu bisa mempelajari dengan dua pendekatan. Pendekatan yang pertama, belajar Quran itu harus riwayat. Riwayat itu guru membacakan sampai nirukan. Atau kalau sampai menghafal, karena mushafnya sudah ada, maka hafalan itu harus disimakkan kepada guru yang sudah hafal. Ya kan begitu? Guru kita itu juga sudah menyimakkan hafalannya ke gurunya sampai ke Rasulullah. Itulah namanya runtutan rentetan sanad. Laulal isnad laqala man sya'a ma sya'a. Seandainya tidak ada sanad, maka orang akan dengan mudah siapapun bisa ngomong apa yang dia maui, karena tidak ada pertanggungjawaban isnad. Ilmu, apalagi Al-Quran, itu sanadnya harus jelas. Sampai seperti Gus Faiz, Kening Umar, beliau ke Abah Yai Mustamir Kudus. Abah Yai Mustamir itu muridnya Mbak Arwani. Mbak Arwani itu muridnya siapa kerapnya itu Mbak Munawir. Lah Kiai Munawir kerapnya langsung atasnya itu sudah, nanti ke atasnya hampir sama. Karena di Indonesia itu setidaknya ada 5 atau 7 yang bermuara sanad qiraat itu. Jadi Mbak Munawir sampai atas, sampai ke Rasulullah. Dan itu semua terlacak. Ini ngajinya ke siapa. Dan ketika ngaji itu harus dengan banyak orang, mutawatir. Tetapi kenapa diambil satu? Itu yang kalau dalam bahasanya Gus Bahak pernah menjelaskan, itu namanya penyebutan satu di antara yang lain itu bukan untuk hanya satu-satunya itu muridnya beliau, tapi ini apa namanya penyebutan afrod dari banyak orang, hanya menyebutkan satu. Sama ngaji kan bareng-barengan banyak. Ya, ini kan juga ngaji banyak ini. Tidak sendirian. Jadi ngaji Quran tidak bisa. Saya belajar ke guru saya, ini nggak boleh diajarkan, ini rahasia. Loh, enggak, justru kalau bareng-bareng itu terkontrol. Umpama saya ngajarkan, sama setoran apa, ngajarkan apa, saya ajarkan apa. Tiba-tiba ada salah satu di antara kanjian itu yang keliru. Maka temannya nanti akan mengingatkan, kak ngono dulu yang diajarkan nggak begitu, kan begitu. Sehingga bisa terpantau. Inilah menjaga kemurnian termasuk ilmu tajwid, ilmu yang berbicara mengenai bacaan
Al-Quran dalam satu riwayat. Ini pendapat terkait dengan Imam Nawawi itu kan mazhabnya Syafi'i. Imam Syafi'i ya itu termasuk membagi sesuatu yang baru itu tidak dipukul rata semuanya mesti dianggap bid'ah, dianggap mungkar. Tapi dibagi, ini baik dan tidak bertentangan dengan yang pokok. Kan tidak bertentangan. Apalagi sudah diisyaratkan oleh Nabi. Ya kan? Nabi itu saja sudah mengisyaratkan. Cuman waktu itu memang kondisinya belum membutuhkan seperti itu. Coba sampean cek itu. Nabi itu setiap datang wahyu itu selalu pesan kepada kutabul wahyi, para penulis wahyu. Tuliskan ini, tuliskan ini. Bahkan beliau pesannya la taktubu anni syai'an ghairal Qur'an. Jangan tulis dariku sesuatu selain Al-Qur'an, ojo ditulis. Kenapa? Biar Quran ini ada tulisannya dan tulisan itu steril, otentik, tidak tercampur dengan tulisan yang lain. Hadis Nabi itu belum ditulis waktu itu, karena Nabi melarang. Hadis itu baru dibukukan itu pada tahun kedua Hijriah. Tapi kalau dihafal iya. Makanya Abi Hurairah itu yang paling banyak menghafal hadis. Sahabat yang paling banyak. Makanya saya cek di hadis itu kadang ada wafi riwayatin, dalam riwayat yang lain itu ada penjelasan begini. Karena hadis itu dihafal. Sehingga ada sahabat yang dulu Nabi ini mengatakan ini tapi ada tambahannya ini. Sehingga matanya itu bisa ada saling melengkapi. Kan belajar ilmu hadis no? Di aliyah ada. Paham? Ya paham didik tapi gak sepiro. Gak apa-apa, proses. Jangan khawatir. Yang penting kita itu punya jiwa optimis. Saya pasti bisa. Tapi ojo optimis no. Optimis yo dibuktikan dengan sunnatullahnya dijalankan. Apa itu? Belajar. Ya belajar ya berdoa. Jangan kitab dikonang dinding, begitu gurunya ngajar tinggal tidur. Kalau sekolah kok buru aja. Tapi aku optimis, aku mesti iso. Loh, delok kok. Optimisnya bagus, tapi harus dibuktikan dengan tindak lanjut. Sampai optimis menghafal Quran. Saya optimis bisa menyelesaikan. Tapi deres malas. Nambah murojaah atau murojaah di balan-balan jus 30 jus 29 terus murojaah sing liyane kapan? Katanya nunggu setoran. Lah kok murojaah lagi? Nggih. Daripada ndak setor lo. Enggak bukan sampean, di tempat lain ada yang seperti itu. Jadi sing siap setoran murojaah pancet, jus mari jus iku mari mau balik maneh. Lah ini kapan? Nah, kembali ke materi. Jadi Imam Syafi'i itu mengatakan bahwa tidak semua yang muhdats, semua hal yang dianggap baru itu mesti dianggap bid'ah yang buruk. Imam Nawawi ini memberikan contoh. Dan saiki loh, ilmu itu kan dulu zaman Nabi belum muncul ilmu tajwid, belum muncul ilmu bahasa Arab yang lain, tapi sekarang sudah ada. Ini menjadi bid'ah yang hasanah, muhdatsat yang hasanah. Dan Nabi itu sudah mengisyaratkan bahwa Quran itu akan dikodifikasi menjadi satu mushaf. Contohnya apa? Buktinya Rasulullah memerintahkan menulis. Terus yang kedua, Quran itu sejak turunnya ayat-ayat Al-Quran itu sudah disebut dengan nama kitab. Dzalikal kitab la raiba. Kitab itu kan akar katanya derivasinya dari kata yaktubu. Berarti ini adalah kitab yang berisi aturan secara tertulis. Kalau Quran, bacaan. Kan begitu. Adzikr, pengingat, sebagai zikir. Pelajaran juga bisa. Karena pelajaran itu untuk diingat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi saya pernah mengenalkan satu hal yang menarik.
Kan Al-Quran itu diturunkan ada anzala, ada nazzala. Ini sudah pernah saya sampaikan insyaallah. Tapi ketika Allah berfirman di surah Al-Hijr ayat 9 itu menggunakan nazzalna dzikr. Dzikr itu Al-Quran dijaga dengan cara dia dihafal, diingat, diambil pelajaran. Itu pakai nazzalna. Nazzalna itu apa? Turunnya dari sama idunya, fisama dari as-sama idunya sampai ke Rasulullah. Itu turun butuh waktu proses panjang dan itu berkali-kali turunnya. Makanya pakai nazzalna. Maka ada pelajaran penting. Kalau sama ingin Quran itu sebagai adzikr, untuk zikir, untuk diingat, gak lalian, maka syaratnya harus nazzalna. Nazzalna itu apa? Diturunkan berulang-ulang. Berarti apa? Harus sering terus. Nah, itu kan kita harus bisa ngambil. Kenapa Allah tidak mengatakan dalam ayat ini inna anzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Tapi pakai nazzalna. Karena nazzalna itu punya rahasia itu. Misal tasnifil ilm. Jadi pembentukan satu disiplin ilmu itu zaman Nabi belum ada, tapi kemudian menjadi ada. Itu hal yang baru, tapi justru itu adalah menjadi wajib. Kenapa? Karena kalau ilmu tidak dibukukan di generasi berikutnya ini kan repot. Wabina ilmadaris, apa itu? Membangun sekolah-sekolah, membangun madrasah-madrasah. Zaman Nabi apa sudah ada madrasah? Tidak ada. Nabi itu ngajar para sahabat itu di halakoh. Jadi Nabi dawuh, sahabat-sahabat mengelilingi beliau mengajarkan. Ini termasuk tradisi dilanjutkan oleh generasi sahabat, generasi tabi'in. Barulah kemudian pada abad keberapa Hijriah itu baru muncul madrasah. Pada masa Abbasiyah termasuk ada namanya madrasah nizamiyah yang didirikan oleh Nizam al-Mulk, yang Imam Ghazali pernah jadi rektornya, pernah jadi kepala sekolah. Terus model pendidikan universitas yang tertua di dunia ini, dunia Islam, yang sekarang menjadi kampus, itu Universitas Al-Azhar. Itu abad keberapa itu? Dinasti Fatimiyah yang mendirikan. Itu asalnya dari halakoh di masjid Al-Jami'ul Azhar, di Masjid Al-Azhar itu. Berkembang akhirnya diklasikalkan. Rombongan belajar. Kemampuannya diklasifikasi. Oh, ini kelas ini. Sama yang di Madin, itu ada Madin tingkat ula, wusta, sama ulya, kelas tinggi. Lalu muncullah sekolah formal. Ada madrasah, sanawiyah, aliyah. Kan begitu. Ada yang tidak pakai aliyah bisa langsung kuliah, tapi harus ambil program pakai C. Terus kuliah, masuk kelas, diberi tugas. Kenapa diberi tugas? Cek sampean gelem maca. Karena kalau tidak diberi tugas itu biasanya tidak mau kan. Kayak ngaji kita begini, kan tidak ada penugasan kan? Saya tidak pernah ngasih PR kan? Sehingga sampai ngajinya yang buka kitab ketika ngaji ini. Apa ada yang kemudian balik terus di mutolaah yang sini-sini sama persiapan latihan baca, ada nggak? Nggak ada, karena ngajinya sistemnya bandongan. Kalau kalian setuju nanti, atau ada yang mengusulkan gimana kalau ngaji ke depan yang baca kami para santri, wah luar biasa. Nanti saya tinggal menambahkan penjelasan. Ada yang minat? Enak, ini tidak ada harokatnya, bisa dibaca harokat apapun. Boleh. Syukurin kabeh biar tak ceritane ya. Syukurin kabeh. Jadi makanya sampai ada ungkapan, pernah dengar ya ungkapan pengalaman adalah guru terbaik. Ya, kenapa? Karena pengalaman gak tahu ke IPR. Saya niru pengalaman itu, nggak pernah ngasih PR. Karena guru yang sering ngasih PR itu muridnya kadang-kadang PR terus lalu kalau nggak pernah diberi PR. Cuman ternyata dengan tugas-tugas itu kita jadi mau belajar. Kadang tugas ayo pahami halaman ini sama ini, memang cocok tugas.
Karena kalau tidak ditugaskan itu sampai nggak moco. Sekolah yang ngono. Dicek. Ayo yang sampai dahulukan mana? Yang ada PR atau enggak? Mesti PR sih dimarekno. Nanti yang lain tinggal nyantai. Oh nyantai tidak ada tugas. Padahal mestinya kalau orang niat belajar yang baik itu sebelum guru menyampaikan, sama sudah baca sehingga masuk kelas itu sudah punya modal. Bahkan yang bagus itu umpama. Kan buku sudah ada, besok materinya ini, lanjutannya ini, saya baca. Saya kok tidak paham ya baca. Nah, besok guru jelaskan, kalau kita masih tidak paham kita konfirmasi, kita bisa nanya. Pak tanya ini yang saya baca begini, yang tadi Bapak jelaskan begini. Apa yang saya pahami ini mungkin kesalahannya salah yang sampai ini mohon penjelasan. Nah, ini itu namanya dikonfirmasi. Lah akhirnya datang di kelas sering tidak nanya. Ini mayoritas murid itu yang banyak itu tidak nanya itu karena tidak paham apa yang mau saya tanyakan, karena tidak punya informasi yang masuk. Walaupun ada sebagian yang tidak tanya karena sudah paham. Oh, ya wes. Tapi saya yakin paham. Iya, paham. Begitu ditanya satu-satu, apa tadi yang dimaksud? Goyang, kolak, ya kan? Kelopok. Yes. Itu di sekolah lain gitu. Kalau di sini kan enggak. Kalau di sebelah ini dulu pengalaman saya ngajar itu. Saya baru masuk, ada pertanyaan. Apa pertanyaannya? Kok lama enggak keluar kelas ini? Sampai kalau ngaji atau kalau mengikuti pelajaran di kelas, ngukur diri kita itu cuma 2. Sampai nak delok jam, entah jam dinding di kelas atau membawa jam tangan. Ada 2 ungkapan. Yang pertama, duh, kok wis ini? Sama satu lagi, aku cik yami. Nah, bedanya apa? Kalau sampai duh, kok wis ini? Itu berarti sampai enjoy dengan pelajaran itu. Dengan materinya, dengan gurunya, jelaskannya enak. Gak kroso. Duh, kok wis entek waktu ini? Tapi langsung balik-balik dulu jam main. Ini berarti ada sesuatu pada diri Anda. Pilihan sesuatu itu apa? Mungkin materinya, mungkin gurunya. Jadi materinya enak, tapi gurunya sama umpama. Naudzubillah, ini contoh yang tidak baik. Murid itu kan tidak boleh tidak senang sama guru. Tapi kadang-kadang itu ada murid itu yang guru itu protes saya, ngeluh guru. Sama tidak bisa mengharapkan dari sekian banyak guru mapel yang berbeda-beda kewabet dikokon enak itu tidak iso. Karena guru itu punya bawaannya masing-masing. Tapi satu hal yang tidak boleh bagi murid itu membenci dan tidak menyukai guru. Karena kalau nggak seneng, alamat materi itu tidak akan nyantol ke sampean. Paham? Jadi pokoknya nikmati ya sudah. Saya hari ini belum paham, padahal sudah belajar. Siapa tahu nanti 5 menit lagi paham. Siapa tahu nanti ketika sudah lulus baru paham. Sampai anak guru yang cerita, wabeng guru dia gak paham, gak guyu. Gurunya sudah pulang, teman-teman sudah pulang, anak dewean di kelas guyu dewe. Oh, kamu kenapa? Saya ketawa yang tadi baru paham. Nah ini bisa. Tidak usah berkecil hati, yang penting optimis. Wabina ilmadaris. Zaman Nabi tidak ada madrasah sanawiyah. Sahabat ditanya, kamu sekolah di mana? Mas Salafiyah. Madrasah Salafiyah nggak ono. Salafiyah. Oh istilah pembagian ulama salaf dan khalaf pada masa Nabi, masa sahabat ya belum ada. Itu kan pada ulama kemudian dibagi. Oh, yang sampai pada akhir abad ketiga Hijriah ini generasi salaf, nanti khalaf setelah itu pembagiannya setelah itu. Jadi dulu tidak ada madrasah. Jadi ujiannya ya ono, ujian kenaikan kelas. Apa sekarang apa namanya? Kemarin sempat ganti PTS, PAS ya. Penilaian. Sekarang ganti lagi namanya apa sekarang? Ini sudah mau UTS ya? Sudah. Apa namanya sekarang? PTS. Oh tetap PTS. Ada tempat lain yang ganti nama apa gitu. Waribatot itu artinya bina iribatot dan membangun pondok-pondok pesantren.
Kenapa kau harus di pondok pesantren? Karena ternyata di pondok pesantren itu suasana belajar, suasana ngaji itu lebih bisa terkondisikan. Sak jamaah bisa. Coba kalau di rumah, zaman sekolah pulang ke rumah, mulai apa yang dilakukan? Nah, anak sekarang ya mesti mau sekolah aja bawa gadget, padahal sudah tidak boleh. Pulang waktu sudah gadget seharian. Lalu yang di pondok saja kadang-kadang tadi itu ya, belajarnya itu nek ono PR toh. Padahal sudah tidak boleh bawa HP. Tapi masih banyak media yang lain. Lebih seneng, lebih banyak guyon dengan temannya. Apakah guyon itu tidak boleh? Boleh. Kamu nggak guyon terus ya sepaneng hidupnya. Jadi serius, operasi menanggapi apa dikit tak bisa dengan pandangan yang jernih. Ya perlu, hiburan itu perlu. Kita berinteraksi dengan yang lain, itu aspek sosial. Ya berbagi dengan yang lain itu bagus. Tapi jangan sampai guyon itu kemudian sampai melupakan waktu-waktu yang inti. Sampai ati wayahe sholat cek guyon. Nah kan ini berarti tidak pas. Imamnya sudah takbir, koncone sing mburi cek itu-ituan ruku, tarik-tarikan ruku. Oke. Temannya sujud, kakinya ditarik, delosor. Saya nggak ngajari loh ya, nanti ada yang terinspirasi. Oh iya, yuk kita coba ini dan ini. Jangan. Tapi kalau anak perempuan nggak separah, nggak se-ekstrim anak cowok biasanya kalau guyon secara fisik. Ya guyon secara pembulian, ya ojo nemen-nemen. Karena orang itu kan beda-beda. Ya. Nyilok wong, wis hati-hati. Ya. Karena kita ini hidup bersama-sama, ciptakan suasana harmonis, rukun, damai. Orang kena rukun, nek damai, mungkin ada satu masalah. Kita nggak bisa mengharapkan cocok dengan semua orang dan orang lain cocok dengan kita semua, itu tidak mungkin. Tapi kita harus menyadari kalau untuk kemaslahatan bersama, ayolah bareng-bareng. Umpama saya ada kendala pribadi sama salah satu sampean, terus ono wayahe roan bareng-bareng, kak, aku gak gelem. Nah ini namanya tidak bisa memilah antara mana yang menjadi persoalan individu dan mana yang menjadi kebutuhan kemaslahatan bersama. Nah, itu jangan sampai kayak gitu. Ini kan kita di pondok ini latihan. Nah, latihan untuk khusyuk. Mana? Loh, sama ya kok tolak-tolak. Enggak apa-apa. Jadi latihan di masyarakat nanti. Ono sing wong model ini gini. Ukurnya itu begini, Rek. Kalau sampean merasa kok semua orang tuh memusuhi Anda, sampean merasa ya, berarti sampean yang harus evaluasi. Berarti saya ini ada sesuatu yang tidak disenangi teman-teman, apa ya? Kalau Anda mau jadi orang baik, maka jangan gengsi untuk memperbaiki diri. Itu kata kuncinya. Tapi ada orang itu yang selalu nyalahkan orang lain. Ya sampai lihat aja, orang lebih cocok sama sampean banyak apa lebih banyak yang tidak cocok. Nah lebih banyak yang tidak cocok, berarti masalahnya ada di kita. Tapi kalau ada teman kita, orang-orang yang tidak cocok nanti, masalahnya ada di dia. Tapi kita tetap, ya apa caranya arah ini jadi api. Itu seninya berinteraksi itu gitu. Ada orang itu yang ngomong itu gak enak. Komentarnya itu loh nyinggung orang. Gak enak. Kalau yang orang banyak lalu setelah sampai ngomong ke orang lain langsung diem, sampai harus introspeksi. Aku balik-balik ngini, ngomong kok terus menang. Berarti saya yang salah. Cobalah kita perbaiki. Terus latihan, direm fisik. Kan tidak semua kebenaran itu harus diungkapkan. Tidak semua mengingatkan orang yang salah itu harus dengan kata-kata yang kotor atau kata-kata yang kasar. Tapi bisa dengan cara-cara yang baik. Bisa gak kena ayo ditungakno. Terus
Di pondok itu jangan khawatir dibenci ketika sampean sudah dalam posisi yang benar. Dalam konteks umpama, ini kan ada yang jadi keamanan. Keamanan itu siapa yang keamanan ini? Di pondok. Ketua pondok dan keamanan itu lebih berat dibanding bagian ubudiyah. Kalau betul itu kan tidak baik. Kalau keamanan itu kan umpama ada yang cebet, dapat laporan, mulai sudah nanti ditanya di sidang, umpama ingatkan orang, ngajak ini, itu biasanya banyak yang musuhi. Kalau banyak yang musuhi, tetapi sampai sudah menjalankan tugas dengan baik dan benar, dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, maka jangan khawatir. Begitu kata kuncinya. Jangan kemudian nggak enak, nggak apa-apa, sama teman sendiri, nggak apa-apa, biarin ini, sehingga tidak ada yang menegakkan aturan. Jadi di pondok itu begitu. Ada pertanyaan? Jangan sampai jadi keamanan itu perlu diamankan. Ini jangan sampai. Sama jadi keamanan malah perlu diamankan, ini bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Waribatat wa ghairi dzalika dan lain sebagainya. Allahu a'lam. Bisa apa yang kok disini? Faslun. Lanjutannya ya. Ada pertanyaan apa sampai sini? Ya. Faslun ini hadza faslun. Fasal itu pemisah. Sakjane masih berkaitan. Babnya kan judul utamanya kan fi kitabatil Quran wa ikramil mushaf. Lalu kenapa diberi fasal? Ini permasalahan-permasalahan yang dimunculkan untuk dibahas. Oh, nek menghias Al-Quran, menulis mushaf, hukumnya ini. Terus mari ganti fasal lagi. La tajuzu tidak boleh. Apa kitabatul Qur'ani, menulis Al-Quran, bisyai'in dengan sesuatu, najasin yang najis. Nulis Al-Quran, minyaknya, tintanya mengandung minyak babi, tak boleh. Umpama la tajuzu tidak boleh opo kitabatul Qur'ani, menulis Al-Quran, bisyai'in dengan menggunakan sesuatu, bisyai'in kelawan suwiji-wiji, bisyai'in kelawan sesuatu, najasin yang najis. Watukrahu dan dimakruhkan, watukrahu dan dimakruhkan apa kitabatuhu, menuliskan Al-Quran, termasuk menulis ayat-ayat Al-Quran, alal jidroni, di atas tembok, indana menurut kami. Ini menurut kata Imam Nawawi, menurut kami kalau menulis Quran di atas tembok itu dimakruhkan. Tapi ini harus lihat konteks, secara kontekstual. Boleh jadi ya. Tembok zaman dulu itu berbeda dengan zaman sekarang. Sekarang kan semakin canggih teknologi, ini kan semakin kokoh. Batu bata, ada yang dari cor. Nah kalau dulu itu kan tembok-tembok yang ada itu kan sederhana bentuknya, sehingga dikhawatirkan ini nanti mungkin kalau tembok itu roboh, lalu tulisan itu akan terjatuh. Kan kalau terjatuh, kalau masih wujud tulisannya, maka nanti bisa jadi terinjak-injak. Maka ini untuk menjaga itu, maka ini dimakruhkan. Tapi kalau hari ini umpama sampai masuk masjid, kan sekarang banyak hiasan-hiasan pakai kaligrafi itu di tembok-tembok masjid. Maka kalau ini sudah aman, tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran ayat Al-Quran itu akan jatuh dan ayat Al-Quran itu akan dilecehkan, maka
itu tidak ada masalah, berarti tidak lagi makruh gitu loh. Bisa dipahami? Ini makanya Imam Nawawi kan mengatakan indana. Berarti kalau indana, ada waktu itu ulama-ulama yang tidak memakruhkan, ya boleh-boleh saja. Jadi semua itu kembali ke kekhawatiran, kembali ke motivasi. Bakar Quran, bakar mushaf, kalau niatnya melecehkan, dosa besar. Apa ini Quran bakar? Tapi Utsman itu membakar mushaf yang beredar di masyarakat, tujuannya sama sekali bukan melecehkan, justru untuk menyelamatkan. Kenapa? Karena Utsman kemarin sudah kita ceritakan, itu sudah menstandarisasi tulisan. Ini tulisan yang tidak standar, yang ada campuran-campuran yang lain, dimusnahkan agar umat, apalagi generasi berikutnya, itu tidak tersesat. Maka dibakarlah mushaf-mushaf yang beredar di masyarakat, kemudian diganti yang penulisannya dibakukan. Rasul Utsman. Jadi setiap hal itu di dunia ini ada dua sisi, dan itu motif, kembali ke motif. Lah motif itu nggak ada yang tahu kecuali dirinya dan Allah, niat. Ada lagi di masyarakat itu, atau dulu saya pernah cerita ini kan. Ada kiai yang sering berdakwah, sering dekat dengan orang-orang yang ahli maksiat. Kalau berteman dengan orang ahli maksiat, niatnya berteman, nggak boleh. Tapi untuk bisa mendakwahkan agama ini dengan baik, itu harus masuk ke mereka, maka itu boleh. Yang penting sampean sudah kuat daya imunitasnya. Imunitas apa? Ya daya tahan tubuh Anda. Artinya apa? Sampean tidak terpengaruh. Tapi kalau imunitas sampean tidak kuat, terpengaruh, ini yang bahaya. Nah, ono ong sehat ambil sakit. Sakitnya tidak usah nemen-nemen lah, katakanlah flu saja. Itu biasanya yang flu, yang sakit ketularan sehat, apa yang sehat ketularan sakit? Yang sehat ketularan sakit. Kenapa? Ketika kondisi ngedrop yang tidak kita sadari, imunitasnya turun, ini virus cepat nular. Makanya orang sebelum terjun berdakwah di orang-orang yang ahli maksiat, itu biasanya dia memang sudah kuat, sudah makrifat, ikatan dengan Allah itu kuat, sehingga masuk ke wilayah mereka itu tidak ada kekhawatiran. Tapi kalau kita masuk wilayah mereka, waduh, bisa tergiur, bisa ikut-ikutan menjadi maksiat, naudzubillah. Jadi dikuati dulu imunitasnya, sama kayak tadi itu. Makanya seorang dokter, mungkin ada yang bercita-cita jadi dokter. Kalau yang tidak bercita-cita ya tidak apa-apa, berarti bisa mengukur kemampuan dirinya, sadar. Umpama loh ya, waduh saya terkait dengan eksak ini, matematika, wangel saya. Ya jangan dipaksakan. Nanti kalau sampai masuk ke dokteran, itu nanti jangankan dokter manusia, dokter hewan saja jangan, kasihan hewannya. Nanti terjadi malpraktek. Tahu malpraktek? Malpraktek itu kesalahan ketika praktek dokter, kesalahan beri obat, kesalahan mendiagnosa penyakitnya, itu namanya malpraktek. Ya minimal kalau sampai tidak jadi dokter dan tidak melakukan malpraktek, silahkan mall praktek. Praktek ke mall, jalan-jalan maksudnya. Ya, tahu mall? Tidak tahu? Mall itu yang kemudian dijual dari Cimol. Aci-aci di mall. Ada Cimol. Muncul lagi saudaranya Cirai, Cilo. Apa lagi? Apa? Cilor. Oh, apa lagi? Nah, tugasnya berat ya, karena suruh menyebutkan makanan-makanan yang didahului dengan ci. Omale. Ini lebih berat daripada suruh baca kitab. Lanjut. La tajuzu wa tukrahu kitabatuhu alal jidran indah wa fihi madhabu Atha'i. Dan di dalamnya ini termasuk madhab yang dipegangi, yang diikuti oleh Imam Atha.
alladzi qaddamnahu, yang telah kami paparkan, sudah kami sampaikan, sudah kami presentasikan. Wa qad qaddamna, dan teman-teman kami paparkan, kami jelaskan annahu, bahwasanya Al-Qur'an iku idza kutiba, apabila ditulis opo Al-Qur'an alal afimati, di atas makanan, fala ba'sa bi akliha, maka tidak ada bahaya. Enggak bahaya. Fala ba'sa, maka tidak ada bahaya iku maujud, artinya tidak apa-apa, bi akliha, kelawan memakan afimah tersebut. Umpama ada yang ulang tahun, dibikinkan puding atau kue tart, terus dikasih tulisan ayat Al-Quran, umpama, untuk mengingatkan orang yang ulang tahun itu. Jadi kue ulang tahun ditulis ayat Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Umpama. Kenapa kok ditulis ayat ini? Iya, orang itu bertambah usia, bergembira boleh, tapi yang paling penting itu bersyukur untuk kemudian meningkatkan apa yang masih kurang. Nek senang-senang tok, apalagi digerojok pakai telur lah atau pakai air lah, itu ya sekedar ini aja. Ya sekedar for fun aja, untuk hiburan aja. Tapi jangan lalu kemudian itu dijadikan, oh itu ulang tahun, tandanya apa? Ini traktiran ulang tahun. Yang traktir itu yang ulang tahun apa yang ulang tahun yang ditraktir? Nah, siapa yang ulang tahun hari ini? Ada. Kayaknya setiap hari Ahad ada yang ulang tahun di sini. Dugaan saya. Selalu traktiran teh 1 cingkir. Nah, traktiran itu kalau yang ulang tahun traktir itu kan bentuk tasyakur. Ini tak syukurilah, aku sampai usia saat ini diberi kesempatan oleh Allah, sehingga ayo tingkatkan. Tapi jangan memaksa ya, karena tidak semua orang itu bisa mentraktir yang tidak ulang tahun. Jangan repot, jadi tidak semuanya bisa. Ya, itu hanya bentuk tasyakur saja. Ditulisi ayat tadi ya. Kan umur itu kalau tambah umurnya berarti jatahnya hidupnya berkurang. Nah itu boleh dimakan. Termasuk kalau menulis ayat Al-Quran untuk pengobatan. Umpama di piring ditulis pakai, ada tinta khusus yang untuk nulis yang bisa digelontor pakai air terus diminumkan ke orang, itu bisa. Jadi nulis surat Al-Fatihah sekian kali, lalu dituang air, ada tinta bekas tulisan Al-Quran itu ternyata juga itu ada ininya, ada ijazahnya, itu bisa untuk pengobatan juga. Kita lanjutkan sedikit lagi. Jadi malah kalau ditulis di makanan itu tidak apa-apa dimakan. Tapi nah isok makannya wakofnya yang pas. Makannya ngirisnya yang pas. Jadi kalau ngirisnya tidak pas, tidak cocok nanti. Jadi nyokotnya di pas no. Kau karena merupakan ayatnya. Wa annahu idza kutiba ala khasyabatin, dan bahwasanya Al-Qur'an iku idza kutiba, apabila ditulis apa Al-Qur'an ala khasyabatin, di atas kayu bakar. Khasyabah itu kayu. Kariha makruh apa ihraquha, membakar kayu tersebut, kayu bakar. Makruh saja ya, jadi tidak sampai pada haram. Karena tulisan itu kadang kalau sudah ditulis begitu itu masih ada sisanya, masih apalagi kalau di kertas ya, maksudnya biasanya dihancurkan biar tidak wujud tulisannya. Tapi niatnya untuk menyelamatkan, bukan yang niat melecehkan. Jadi ini terkait dengan menulis Al-Quran. Yang pertama tadi, tidak boleh menggunakan sesuatu yang najis. Ini kalau kita
kiaskan, umpama begini. Najis itu yang secara hukmi dan aini, umpama pakai tintanya mengandung minyak babi, jelas nggak boleh, haram. Tapi kalau masuk pada derajat makro, umpama begini, sampai nulis ayat Quran tapi menggunakan pulpen gosok, itu juga jangan. Ini pulpennya enggak cukup koncone golek ini pulpenku. Namanya mengambil tanpa izin sama nulis. Nah ini nanti kalau diterapkan lagi Qurannya enggak makro ditulis dengan itu termasuk ilmu. Sampeyan kok sekolah gak bondo, jukui pulpene koncone, apalagi kalau niat mencuri bukan gosip ya. Kalau gosip habis dipakai dikembalikan karena hanya mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa izin yang bersangkutan, lalu diambil manfaatnya. Tapi kalau mencuri sampai mengambil untuk dimiliki, wah apik pulpen enak gawean wis tak peke ah. Ketok pulpen apik mana tak peke. Terus gawe nulis pelajaran, hati-hati. Itu termasuk yang bisa, salah satu cara yang bisa menjadikan ilmu kita kemanfaatannya berkurang. Karena ilmu itu Al-Qur'an, termasuk ilmu. Karena ilmu itu sumbernya Al-Qur'an semua. Dari Allah. Nah, saya bicara ilmu apa aja itu di Quran ada isyarat yang mengarah ke sana. Itu semuanya, makanya harus dijaga kesuciannya. Itu termasuk etika seorang ini. Kok tak kesahin lah contoh dasar pulpen ini. Ada pertanyaan? Yes, dijaga semuanya biar menuntut ilmunya lancar dan nanti ketika pulang betul-betul manfaat dan barokah dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi 'azmatil Fatihah wa bi haqqi man unzilat alaihi suratul Fatihah. Ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa ahlana wa tullabana wa talibatina khasatan talibati hadzal ma'had min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khasatuk waj'alna wa iyyahum min ahlil ilmi wa ahlil khair wa min alladzina astafaita min ibadika alladzina warithu kitabaka wa sabaqu bil khairati bi idhnik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ini mau ke bareng-bareng mau ke maktab, ke Saraya, ke makam. Karena ini kan lagi ngumpul, tadi malam kan ngaji bareng. Sampai jam berapa tadi malam? Lumayan lama, cerita-cerita. Wallahu a'lam bishawab. Bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.